Pernah nggak sih kalian ngelihat pasar keuangan, kok kayaknya ada polanya ya? Naik, terus tiba-tiba anjlok. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah teori yang cukup kontroversial dari Timothy Ronald yang coba ngejelasin fenomena ini. Oke, jadi pertanyaannya simple aja. Siklus naik turun pasar ini tuh kejadian alami atau jangan-jangan ada yang ngatur? Nah, ini nih pertanyaan besar yang jadi pusat dari semua teori yang bakal kita kupas tuntas. Menurut teori ini, ada satu senjata utama yang dipakai buat ngendaliin semuanya. Dan senjata ini sebenarnya sering banget kita dengar, tapi mungkin kita nggak sadar seberapa kuat dampaknya. Apa itu? Suku bunga. Coba deh bayangin, ada tuas raksasa. Kalau suku bunga lagi rendah, seolah-olah ada game master yang nekan tombol banjiri pasar. Uang jadi murah, semua orang gampang ngutang, aset-aset jadi gelembung gede. Terus tuasnya ditarik, suku bunga dinaikin, uang disedot lagi, dan dor, gelembungnya pecah. Oke, kalau senjata ini emang beneran ada, harusnya ada jejaknya dong di sejarah kan? Nah, sekarang kita coba lihat gimana pola naik turun drastis ini, kata teori ini ya, kejadiannya tuh berulang-ulang terus. Mulai dari krisis di tahun 1800-an sampai yang baru-baru ini kita alamin sendiri, teori ini nunjukin kalau polanya ya gitu-gitu aja. Sama persis, coba kita lihat deh beberapa contohnya. Kita mulai dari tahun 1837. Bayangin, semua orang lagi gila-gilaan beli properti pakai utang murah. Lagi enak-enaknya spekulasi, tiba-tiba jelep, keran utangnya ditutup. Langsung panik massal, ekonomi ambruk. Lanjut, kita loncat ke momen yang paling terkenal, 1929, The Great Depression. Dan coba tebak, polanya sama lagi. Suku bunga tiba-tiba naik dan semua investor yang mainnya pakai utang besar langsung ludes. Masuk ke era milenium, ada gelembung.com. Kalian lihat angka ini? Nasdaq itu anjloknya sampai 78%. Gila kan? Bayangin aja, hampir semua nilainya hilang gitu aja. Dan ini bukan cuma koreksi biasa loh, butuh 17 tahun. Saya ulang ya, 17 tahun. Cuma buat balik modal. Kebayang nggak, kekayaan satu generasi bisa dibilang ludes? Nah, ini yang bikin penasaran. Ini pertanyaan paling penting dari semua ini. Apa motifnya? Kenapa ada yang mau pasar itu hancur? Menurut teori ini, jawabannya simpel banget. Waktu jutaan orang bangkrut dan kehilangan semuanya, ada segelintir pihak yang justru panen besar. Mereka jadi makin kaya, makin berkuasa. Biar gampang ngertinya, teori ini pakai perumpamaan. Ceritanya tentang sebuah desa. Jadi, di desa ini ada petani rajin. Petani ini ibarat kita-kita lah, kelas menengah yang lagi semangat-semangatnya kerja, nabung, investasi, dan bangun kekayaan. Nah, lama-lama kekayaan si petani ini jadi ancaman buat para elit yang udah ada dari dulu. Terus solusinya gimana? Yaitu, lumbungnya dibakar. Intinya, para elit ini nggak mau bersaing secara sehat. Mereka lebih milih buat riset permainannya. Hancurin semua kekayaan si petani, biar dia ngulang lagi dari nol. Oke, jadi kalau riset ini disengaja, pertanyaannya, siapa dalangnya? Nah, teori ini ngegambarin sebuah struktur semacam piramida kekuasaan global. Di paling atas, paling puncak, ada namanya Bank of International Settlements atau BIS. Anggap aja ini the Fed-nya para bank sentral, pusatnya para bos bank sentral sedunia. Turun satu tingkat di bawah BIS ada dua nama yang pasti kalian sering dengar, IMF dan World Bank. Ya, mereka inilah yang sering banget jadi penentu arah ekonomi banyak negara. Strukturnya ngalir terus ke bawah. Dari mereka, turun ke bank sentral di masing-masing negara, kayak The Fed atau Bank of Japan. Terus turun lagi ke manajer aset raksasa. Pasti tahu kan, BlackRock, Vanguard, turun lagi ke bank investasi kayak Goldman Sachs. Dan di paling bawah, paling dasar, ya ada kita, investor retail. Nah, berbekal struktur piramida ini, teorinya jadi makin liar. Mereka coba memetakan sesuatu yang disebut siklus kerajaan. Dan ini spesifik banget soal prediksi masa depan Amerika Serikat sebagai penguasa dunia saat ini. Timeline ini seolah-olah kayak ramalan nasib sebuah negara adidaya. Dimulai dari masa damai dan makmur setelah perang, terus masuk ke era gelembung utang, lalu utangnya pecah. Nah, setelah itu ada fase cetak uang gila-gilaan yang katanya bakal berujung ke perang. Dan akhirnya, lahirnya tatanan dunia baru. Dan ini salah satu data paling gila dari teori ini. Katanya, 40% dari semua dolar Amerika yang beredar saat ini itu dicetak pas pandemi 2020 doang. 40%!
Menurut teori ini, itu bukan kebetulan sama sekali. Itu adalah persiapan buat fase selanjutnya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah ini cuma teori konspirasi yang kelewat batas? Atau jangan-jangan ini adalah peta yang selama ini disembunyikan tentang cara kerja dunia? Teori ini emang nggak ngasih semua jawaban, tapi yang pasti ini bikin kita mikir dan bertanya, sebenarnya siapa sih yang pegang kendali?